Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama saat ini kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama pagi hari ini, mari naikkan pujian dan setiap doa kita. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan pertolongan yang kami terima dalam hidup kami. Bersama-sama saat ini kami mau menaikkan setiap hati kami. Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bawa setiap hati kami Tuhan pagi hari ini masuk lebih dalam. Kami mau mengalami kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Hanya satu-satunya tempat yang jawaban hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Mau berjalan bersama dengan Engkau. Bersamamu ku takkan goyah, Tangan-Mu, sebab tangan kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. berjalan bersama-Mu. Berjalan Kami tidak takut, kami tidak goyah Tuhan. ku takkan Kami tahu kepada goyah, siapa hati kami sebab menyembah. tangan kasih-Mu Tangan-Mu selalu ada bagi kami. tersedia bagi. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Oh, Hanya Kau yang Yesus. menjadi tempat jawaban. Kami bersyukur. Hanya Terima Kau kasih Tuhan. tempatku berharap. Oh, Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. selamanya Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Tuhan, Berjalan bersamamu takkan goyah. kami berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu Selalu ada tersedia bagiku. bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Senantiasa hati kami berpegang teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Engkau yang menjadi pertolongan kami. Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berseru. Kami meletakkan seluruh penghidupan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebab itu kami mau berkata Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karenamu. Karena Yesus Kau yang selalu menopang. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Bukan oleh karena kuatan kami, sampai kapan kami dimampukan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau mampukan setiap kami. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Engkau yang menjadi pengharapan bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau berkata, ini pernyataan kami, Tuhan. Haleluya. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang jadi kekuatanku, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun kami mau berkata Tuhan, ku kan bertahan. sebab Engkau satu-satunya Karena Yesus yang kami pegang teguh. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan. Amin, Tuhan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. kekuatan Beri kami kekuatan yang baru, yang Tuhan, Kau pagi hari ini. berikan. Beri kami sukacita yang baru pagi hari ini. Kira damai sejahtera-Mu, Tuhan, itu mengalir atas setiap kami. Lawatan-Mu atas setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Haleluya. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, Sampai kapanpun ku kan kan bertahan, bertahan. karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun.
Terima kasih Bapa, biarlah terus kami boleh memuji, menyembah Engkau dan mengejar kebenaran-Mu di hidup kami. Bahkan sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Agar firman Tuhanlah yang menuntun jalan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, baik ya, saya percaya kita hari-hari ini semakin mau mencari perkenanan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 mulai saudara ya. Efesus pasal yang kelima ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, firman ini berkata memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus. Ya, di sini Rasul Paulus berkata, dulu kamu itu memang orang-orang kegelapan. Dulu kamu hidup dalam kedurhakaan. Dulu kamu melakukan rupa-rupa kejahatan, tetapi sekarang kata Rasul Paulus, jangan lagi kamu bergaul atau berkawan dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Ya, tetapi sekarang kamu harus mulai berubah. Makanya firman Tuhan ini berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita semua tentunya adalah kegelapan dahulu sebelum kita mengenal Tuhan. Makanya saya banyak orang itu berkata, Bu, aduh terima kasih sekali sejak saya mengikuti khotbah-khotbah Ibu, saya baru mengerti tentang kebenaran dan bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya saudara, ya sudah cukup lama dulu kita menjadi orang-orang kegelapan, tinggal dalam kegelapan, tidak mengerti kebenaran. Kita ikut melakukan hal-hal yang berbau kedurhakaan dan menyakiti hati Tuhan. Tapi firman ini berkata, ya tetapi sekarang kamu adalah anak terang di dalam Tuhan. Ya, setelah kita mengenal Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus menyadari bahwa kita sudah diubahkan statusnya. Dari kegelapan sekarang menjadi orang-orang anak terang. Ya, sebab itu ketika kita sudah menjadi anak terang, kita wajib hidup sebagai anak-anak ya terang. Ya, bukan lagi yang anak-anak gelap, tetapi kita sekarang disebut anak-anak terang. Ya, jadi ingat ketika kita mengaku mengenal Yesus, ya, jadi kita ya hiduplah, wajib hidup sebagai anak terang, bukan anak gelap. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, ya, karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, karena anak terang itu dan anak gelap berbeda. Anak terang itu ya buahnya adalah apa? Kebaikan. Anak gelap buahnya apa? Keburukan. Ya, anak terang itu berbuahkan apa? Keadilan. Kalau anak gelap itu apa? Ketidakadilan. Lalu anak-anak terang itu berbuahkan apa? Kebenaran. Ya, kalau anak-anak gelap itu berbuahkan apa? Ketidakbenaran atau kedurhakaan. Nah, kita yang mengaku sudah percaya Yesus, dibenarkan di dalam Dia menjadi anak terang, maka kita harus berbuah dalam hidup ini saudara. Ya, kalau tadinya kita suka ketemu orang bergosip, kita ikut bergosip, kita ketemu orang berantem, kita panasin, ya bahkan mungkin kita menjadi penyebab ya. Tetapi ketika kita sudah mengenal kebenaran, kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang itu. Dan anak-anak terang itu hanya ya buahnya itu apa? Kebaikan. Ya, buahnya itu apa? Ya, keadilan. Buahnya itu apa? Kebenaran. Waktu kita sudah menjadi anak terang, maka kita hanya melakukan hal-hal yang baik ya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, karena kita sudah berpindah saudara dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dan yang namanya orang itu diangkat dari gelap masuk kepada terang, itu pasti terlihat perubahan hidupnya.
Ya bukan cuma kita sekedar ada orang yang telepon saya, Bu. Ya saya punya kakak itu udah pelayanan loh di gereja, Bu. Tapi kelakuannya, Bu, nggak ada mencerminkan anak Tuhan. Ya di rumah itu marah, kasar, memberontak sama orang tua, tapi dia pelayanan loh di gereja. Ini orang gelap tapi melayani pekerjaan Tuhan. Ngaku-ngaku hidup dalam terang padahal masih gelap. Kalau orang sudah dalam terang Tuhan itu buahnya itu apa? Keadilan, kebenaran, ya sama apa tadi dikatakan kebaikan. Ya, jadi kalau kita mengaku anak Tuhan tapi kita tidak berbuahkan kebaikan, ya keadilan dan kebenaran, maka maaf saudara, ya kita masih terdaftar dalam ya kerajaan setan bukan kerajaan Allah. Hanya ada dua pilihan di dunia ini, ya hidup benar atau gelap, ya benar atau salah, terang atau gelap. Ya kalau kita mau beralih kepada terang, ya maka ya memilikilah perilaku sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kalau dulu suka menggosipin orang, sekarang enggak, kita lebih menjadi orang-orang yang terus membawa kebenaran itu. Kalau dulu kita suka tersinggung, sekarang tidak lagi. Ya kita menjadi orang-orang yang mau menerima apa adanya dan tidak banyak bersungut-sungut. Dulu kita tukang marah-marah. Sekarang setelah kita bertobat menjadi anak terang, ya kita sudah tidak marah-marah lagi, kita sudah berpindah dalam hidup yang terang. Ayat yang ke-10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya mari kita uji apa yang berkenan pada Tuhan. Bagaimana caranya menguji, Bu? Ya ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan berduka. Ada perasaan berdosa di hati, ada perasaan yang tidak sejahtera. Ya, mari uji ya apa yang berkenan pada Tuhan. Kalau engkau berantem suami istri, lalu engkau marahan berlama-lama, uji apakah itu berkenan. Saya ini marah-marah ini berkenan sama Tuhan atau tidak ya. Enggak usah berpikir, untuk menguji untuk menguji cara perkenanan Tuhan itu saya harus puasa 40 hari. Ya lalu saya mau berbahasa roh atau apa, enggak saudara, enggak bisa. Ya menguji apa yang berkenan pada Tuhan itu apa? Uji apakah yang kita lakukan itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Ya kalau saya bertengkar dengan orang lalu saya tidak melepaskan pengampunan, apakah ini berkenan sama Tuhan atau tidak. Cara mengujinya bagaimana? Baca Alkitab. Apakah Tuhan ada berkata di firman Tuhan, kalau engkau jengkel pada seseorang, marahlah dia dan jangan berdamai dengan dia. Apakah begitu? Enggak, firman Tuhan berkata, ya apabila seseorang menganiaya kamu, berkatilah orang itu dan jangan ya marah, jangan membenci. Jadi waktu kita marah kita tahu, ini enggak berkenan sama Tuhan. Kenapa? Alkitab bilang tidak begitu. Uji apa yang berkenan pada Tuhan. Ya ketika kita digerakkan Tuhan untuk menolong orang tapi kita tidak melakukannya, mari kita uji. Ya apakah itu berkenan atau tidak. Semua ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudara, alat ukur kita dalam perkenanan Tuhan itu apa? Firman. Ya mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai alat ukur perkenanan Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu, berkenan gak ini sama Tuhan? Waktu kita melakukan apa, berkenan gak ini pada Tuhan? Ya, dan tolak ukurnya apa? Nggak usah doa puasa 40 hari 40 malam, tanya sama Tuhan, Tuhan ini berkenan atau tidak. Ya, misalnya ada banyak orang yang datang, Bu saya ini orang anak muda ya, saya pacaran Bu. Saya mau tanya Bu, ini jodoh saya ini dari Tuhan atau tidak. Lah kalau kamu pacaran sama dia, kamu dibawa lebih dekat sama Tuhan atau tidak? Ya karena yang datang dari Tuhan itu yang pertama mendatangkan ya damai sejahtera dan dia membawa kamu semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dia membawa kamu semakin jauh dari Tuhan ya jangan. Kalau dia menjadikan kamu pemberontak terhadap orang tua ya jangan, berarti itu tidak berkenan. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur, alat ukur untuk kita menguji perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kenapa? Karena kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kita menerima berkat-berkat Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak mengalami berkat Tuhan? Karena kita berada di luar perkenanan Tuhan. Ujilah segala sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau bawa hidup kita mau bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa,
Ya, kami percaya bersama Bapa kami melewati semua. Perkenanan-Mu itu yang meneguhkan hati kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, di setiap musim hidup kami, maka kami akan melihat perkenanan Tuhan berada bersama kami, bersama-Mu Bapa. Kami lewati semua hal di hidup kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Perkenanan-Mu itulah yang mengubahkan hidup kami. Perkenanan-Mu itulah yang mendatangkan mujizat. Kami mau uji semua yang berkenan pada Tuhan. Kami adalah anak-anak terang. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami bukan anak-anak kegelapan untuk hidup melakukan dosa. Kami dipanggil untuk menjadi anak-anak terang dan melakukan firman-Mu. Karena itu hari ini Tuhan, kalau kami masih menyimpan amarah, kekecewaan, kebencian, ketakutan, kenajisan, apapun yang tidak berkenan pada Tuhan, kami mau buang semua itu di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memampukan kami. Perkenanan-Mu lah itu yang kami butuhkan. Kami mau jadikan firman sebagai alat ukur perkenanan Tuhan. Uji apa yang berkenan kepada Tuhan, kata firman-Mu. Biar apa yang kami lakukan datangkan perkenanan dalam hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, apapun yang kami lakukan. Biar Tuhan berkenan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami yang akan bekerja di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Biarlah Bapa, penyertaan-Mu itulah yang menyertai hidup kami. Mampukan kami ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus ada dalam pergumulan hari-hari ini Tuhan menjadi kekuatan. Bahkan Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia, Bapak Jokowi dan wakilnya. Tuhan jagai lindungi bangsa ini. Tuhan luputkan dari segala bencana atau apapun juga Bapa. Ampuni bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, bahkan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan shalom.